Tinggalkan Indonesia, Sandy Walsh pindah TC dengan Cafe McHellen. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, sudah kembali ke klubnya tim Liga Belgia Cafe McHellen. Sebelumnya, Sandy bersama skuad Garuda pada pemusatan latihan, TC, di Bali jelang Piala AFF 2022. Pemain naturalisasi skuad Garuda ini sudah berada di Pulau Dewata pada Selasa, 29/12. Jelang Piala AFF 2022, Sandy Walsh justru kembali yakni Cafe McHellen. Dilansir bolasport.com dari laman klub Cafe McHellen, dalam agenda pemusatan latihan jelang putaran kedua Liga Belgia. Pemusatan latihan ini digelar pada 9 hingga tanggal 16 Desember mendatang. Agenda ini sekaligus untuk memperbaiki kondisi pemain setelah jeda kompetisi. Menjelang dimulainya kembali kompetisi dan tentu saja pertandingan Piala melawan Seraying, tim akan menjalani latihan di San Pedro del Pinatar, Spanyol. Akan ada latihan berat mulai 9 hingga tanggal 16 Desember di bawah bimbingan pelatih Stephen Defour dan anggota stafnya, tulis Cafe McHellen. Setelah menggelar pemusatan latihan di Spanyol, Sandy Walsh belum akan kembali ke Indonesia. Pasalnya, dia akan menjalani pertandingan di Piala Liga melawan Seraying, 20/12. Sandy selanjutnya akan kembali bertanding melawan Chartres pada ajang Liga Belgia pada Jumat, 23/12. Hal ini menjadi penting bagi Cafe McHellen karena Sandy merupakan pemain yang reguler tampil bagi tim dan selalu tampil dari menit pertama di Liga Belgia. Selanjutnya, pemain berusia 27 tahun ini diperkirakan akan melewati laga awal Piala AFF 2022. Skuad Garuda sendiri akan bertanding pada ajang tersebut di babak penyisihan grup A melawan Kamboja, 23/12 Brunei Darussalam, 26/12 Thailand, 29/12 dan Filipina tanggal 2 Januari tahun 2022. Elkan Bagot cetak gol dan bawa Gillingham FC bertemu Leicester City di Piala FA. Elkan Bagot turut berperan membantu Gillingham FC lolos ke putaran ketiga Piala FA tahun 2022 sampai tahun 2023 seusai mengandaskan Dagenham dan Redbridge, Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022, dini hari WIB. Elkan Bagot menyumbang 1 gol untuk kemenangan 3-2 Gillingham FC dalam laga yang dimainkan di Priestfield Stadium tersebut. Bagot sejatinya sempat mengalami cedera di bagian kepala ketika timnya dikalahkan Salford City 0-3, Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022. Namun, rupanya cedera Bagot tidak terlalu parah sehingga dirinya dapat bermain penuh melawan Dagenham dan Redbridge. Pada pertandingan ini, Gillingham FC dikejutkan dengan gol pembuka skor yang dicetak tim tamu. Dagenham dan Redbridge unggul lebih dulu berkat tendangan Matt Robinson pada menit ke-15. Namun, 10 menit berselang, Elkan Bagot berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol berawal dari skema sepak pojok yang diambil Ben Reeves yang kemudian dituntaskan dengan baik oleh Bagot. Gillingham FC sempat berbalik unggul berkat gol Max Emer pada menit ke-77. Mereka juga diuntungkan karena tim tamu kehilangan satu pemainnya akibat kartu merah, yakni Harry Phipps di menit ke-79. Kendati demikian, Dagenham dan Redbridge justru dapat membuat skor kembali berimbang 2-2 lewat aksi George Saunders menit ke-84. Hakim Adelakun tampil sebagai pahlawan kemenangan Gillingham FC melalui gol telatnya di masa injury time. Gillingham FC pun keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 3-2. Berkat hasil ini, Elkan Bagot DKK, lolos ke putaran ketiga dan akan bertemu tim Premier League, Leicester City. Duel Gillingham FC vs Leicester City dijadwalkan berlangsung pada tanggal 7 Januari tahun 2023. Ini menjadi kali kedua Elkan mampu mengantar timnya menantang klub divisi atas Liga Inggris, di babak 16 besar Carabao Cup. Gillingham FC juga bakal melawan Wolverhampton Wanderers pada tanggal 20 Desember tahun 2022. Adapun Elkan Bagot sebenarnya sudah dinantikan untuk bergabung ke timnas Indonesia dalam persiapan Piala AFF 2022. Pemain berusia 20 tahun direncanakan bisa bermain jika timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala AFF 2022.